Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teknologi yang telah hadir dan pemimpin satu yang sudah hadir di hari ini dan kita teman-teman yang sudah hadir. Kami dari kelompok 105 akan mempresentasikan seminar 2 dengan judul pengembangan aplikasi pengelolaan dan penyebaran kebijakan penelitian menggunakan kelompok di PT Edis Internasional. Sebelumnya ini memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Indonesia dengan NIM 211-511-022. Saya Muhammad Baik, untuk catatan pada seminar 1 terdapat 5 poin catatan yang ada pada kelompok kami, yaitu yang pertama merevisi rumusan usaha, yang kedua merevisi sumber masukan usaha agar tidak terlalu banyak sumber dari web, kemudian yang ketiga merevisi penulisan rumus dan gambar dan teks biasa menjadi menggunakan equation dan teks. Kemudian yang keempat meninjau kembali teknologi yang digunakan. Yang kelima menentukan teknis ketika testing nanti. Baik, berikut ini adalah rumusan masalah dari topik yang kami angkat. Yang pertama yaitu pada topik yang kami angkat itu proses penentukan kriteria kuesionernya itu masih bersifat manual dilakukan di Google Spreadsheet. Nah, hal ini tentunya akan memperlambat waktu gitu, karena akan terjadi kesalahan juga gitu dalam proses manualisasi di spreadsheet itu. Kemudian yang kedua yaitu pendataan data responden itu belum terstruktur dan terorganisir karena sistem pengumpulan data respondennya itu masih menggunakan kuesioner itu, sehingga jika ada kebutuhan data profil ke depannya, penambahan data profil untuk kebutuhan matching, maka akan tidak bisa dilakukan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan media WhatsApp dan juga Google Form mengakibatkan keterbatasan dari pihak perusahaan untuk dalam hal pengelolaan kuesioner, karena jika menggunakan media WhatsApp dan Google Form tersebut, otomatis sistem pengisian dan juga sistem pengisian yang dipegang oleh responden dan juga sistem pengelolaan kuesioner itu dipegang oleh peneliti gitu. Jadi tugasnya si perusahaan itu cuma menyebarkan doang. Nah, lalu tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu yang pertama memberikan data yang efektif untuk mencari sekaligus merekomendasikan responden itu dengan menggunakan metode beberapa matching dan jarak similarity. Nah, lalu yang kedua yaitu memberikan pemodelan data yang terstruktur dan juga proses pendataan yang terorganisir gitu, sehingga memudahkan skalabilitas profil responden ke depannya untuk memenuhi kebutuhan segmentasi. Lalu yang ketiga yaitu memberikan platform sentral yang dapat memfasilitasi interaksi antara pengisian kuesioner oleh responden dan juga pengelolaan kuesioner oleh peneliti. Kemudian untuk proses bisnis, sistem berjalan pada PT Edis Firmanusa terdapat 3 proses bisnis. Yang pertama ada proses bisnis pendataan responden, yang kedua ada proses bisnis penyebaran kuesioner, yang ketiga ada proses pengisian kuesioner. Ini untuk proses pendataan responden. Jadi untuk dari proses pertamanya, dari karyawan Erisma itu melakukan promosi atau melakukan pembuatan event atau bootcamp. Kemudian dari event bootcamp itu dipromosikan pada website dari Edis Firmanusa dan juga medsos Edis Firmanusa. Nah, dari situ ada peserta bootcamp atau pelatihan tersebut mengikuti dan daftar, dan itu akan terdata di Edis, dan juga dari karyawan Edis akan mengirimkan kuesioner juga, yaitu untuk ketersediaannya menjadi responden pada sistem pada layanan yang ada pada Edis, yaitu layanan penyebaran kuesioner. Nah, lalu selanjutnya itu ada proses penyebaran kuesionernya sendiri. Nah, sebelumnya itu merupakan layanan dari PT Edis sendiri untuk layanan data untuk menyebarkan kuesioner penelitian.
Nah di sini secara awal akan ada interaksi antara pegawai Bisma dan juga peneliti. Kemarin peneliti yang pertama itu membuat pertanyaannya dulu tentunya dalam di Google Form. Setelah pertanyaannya selesai, peneliti itu tuh menentukan apakah memang ada kriteria sertifikasi penyebarannya atau tidak. Yang mana nantinya akan dikomunikasikan gitu terhadap pegawai Bisma bahwasanya kuesioner penelitian tersebut ada kriterianya gitu. Nanti dari si pegawai Bisma-nya sendiri itu punya database sendiri dari database perusahaannya yang dimana disebutkan dalam proses tadi yang proses pendataannya gitu, cara rekodnya. Nah di sini tuh proses penyebarannya akan dilakukan filtering secara manual gitu. Bahwasanya database responden yang memiliki database Bisma itu kan dalam bentuk Google spreadsheet, di mana ada setiap kolom-kolom yang berisi data demografinya gitu, data demografinya ada kolom demografinya ada. Nah itu ada banyak dan nanti bila kuesionernya punya kriteria nanti setiap pegawai Bisma-nya melakukan satu-satu kriteria satu-satu dan itu yang bisa dilakukan untuk satu kuesioner aja dalam satu proses itu. Jadi tidak bisa secara paralel dan juga akan ketika ada kuesioner baru itu harus dihapus secara dibersihin lagi gitu. Dan harus lebih teliti lagi gitu dalam prosesnya karena banyak data itu sendiri. Ketika sudah datanya dapat, lalu responden yang sesuai dengan kriteria itu dipindahkan lagi ke Google yang baru yang nantinya digunakan oleh pegawai Bisma dengan memanfaatkan aplikasi cara ketiga untuk penyebarannya gitu, blessing pesannya kalau di bahasa update-nya. Lalu pesan itu nyampe gitu ke setiap respondennya. Baik, berikutnya adalah proses pengisian kuesioner. Secara singkat, proses ini itu adalah proses di mana responden akan menerima kuesioner dari pihak PT Bisma, kemudian responden tersebut akan melakukan pengisian kuesionernya itu di media Google Form. Nah, setelah melakukan pengisian Google Form, otomatis responden akan mensubmit kuesioner tersebut dan datanya itu akan disimpan ke database Google Form. Memang dari segi proses hal ini itu tidak ada masalah besar gitu, karena tujuannya itu pengisian kuesioner itu tercapai. Gitu. Namun ada permasalahan di mana karena datanya itu tersimpan di database Google Form, otomatis setiap perusahaannya itu tidak dapat memiliki keterbatasan gitu dalam hal pengelolaan kuesioner ke depannya gitu. Contohnya ketika dia menyebarkan kuesioner, dia tuh tidak akan tahu apakah kuesioner yang sudah dia sebarkan itu diisi oleh para respondennya atau tidak, sehingga masalah tersebut perlu diatasi ke depannya. Kemudian untuk data sistem berjalan yaitu pertama ada data responden yang dimana data responden itu diberikan dari PT Bisma Nusa berbentuk Google formulir Google Sheet. Kemudian untuk yang kedua ada data peneliti dan untuk data peneliti PT Bis memberikannya juga, tetapi tidak secara banyak atribut yang ada pada tidak sebanyak atribut yang ada pada responden. Jadi masih tidak kurang lengkap itu untuk penelitiannya karena yang lebih penting itu responden karena menyesuaikan dengan kriteria dari si kuesioner. Kemudian data kriteria yaitu pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang nanti akan dicocokkan pada kriteria dengan respondennya. Kemudian ada pemangku pertandingan yaitu yang pertama ada pegawai PT Bisma. Yang pertama adalah mendata responden melalui formulir yang dibagikan, kemudian ada mencetakkan kuesioner peneliti dengan profil responden secara manual yaitu menggunakan Google Spreadsheet atau filtering manual gitu. Kemudian yang ketiga menyebarkan kuesioner kepada responden menggunakan WhatsApp Blast atau yang secara serentak dikirim gitu. Kemudian yang kedua ada responden yaitu menerima kuesioner berupa pesan yang berisi link melalui aplikasi WhatsApp secara WhatsApp. Dan yang kedua mengisi kuesioner melalui aplikasi Google Formulir. Dan yang ketiga ada peneliti. Di sini peneliti mengelola kuesionernya melalui aplikasi Google Formulir
melalui aplikasi Google Formulir tersebut. Kemudian ada analisis permasalahan. Analisis terkait masalah. Jadi yang pertama ada proses pencatatan kriteria. Ini masih bersifat manual, yaitu seperti tadi. Jadi KTRI yaitu karyawan yang cuma itu dihubungi oleh klien atau peneliti untuk menyampaikan visionernya berdasarkan kriteria yang diajukan. Nah, jadi KTRI itu langsung mencocokkan dengan data responden yang ada di situs. Nah, itu masih bersifat manual gitu. Dan juga yang kedua, profil responden belum memenuhi kebutuhan segmentasi. Di sini profil responden itu terbatas karena dari sisi Google Spreadsheet-nya itu tidak lengkap atau kurangnya kriteria yang diajukan tidak ada gitu dari sisi peneliti. Lalu berikutnya adalah proses bisnis dari sistem yang akan dibangun. Yaitu yang pertama adalah proses pendataan responden, yang kedua adalah proses pendataan peneliti, yang ketiga adalah proses penyebaran kuesioner tapi dalam segi peneliti, lalu yang keempat adalah proses penyebaran kuesioner dari segi admin, dan yang terakhir adalah proses pengisian kuesioner. Berbeda pada proses sistem berjalan sebelumnya, proses pendataan responden di sini langsung secara daftar gitu pada sistem layanan penyebaran kuesioner atau yang akan dibangun yaitu bernama data. Jadi si responden itu langsung daftar kepada sistem untuk menjadi responden dan juga bersedia untuk mengisi profil, yaitu segmentasi profil demografi, kemudian ada minat dan juga ada aplikasi yang nanti akan diisi. Kemudian untuk pendataan peneliti ini yang akan dibangun oleh kita yaitu langsung pendataannya langsung pada sistem, yaitu pada aplikasi. Yang dimana peneliti ini akan mengisi data juga, tetapi tidak sebenarnya data yang akan ada di responden. Kalau selanjutnya proses penyebaran kuesioner yang dilakukan di sini sama sebagai penanganan manajemen dari data. Nanti dia setelah membuat kuesionernya akan menentukan kriterianya apa aja. Nah, misalnya kriteria itu di bagian kriterianya. Nanti kriteria itu akan menentukan penggunaan provinsi. Jadi kriterianya apa yang sistem yang akan dibangun dengan sistem sebelumnya. Tetapi proses kriteria saja. Nah, jadi proses kriteria ini bisa berjalan secara ketika kuesionernya ada yang berarti menjadi A, menjadi B, langsung ketahuan hasilnya siapa. Daripada yang sistem yang sebelumnya itu kan ada satu kuesioner berjalan dulu, terus kuesioner yang berikutnya berjalan. Sementara ini akan langsung diketahui oleh penelitinya langsung. Dan lagi ini penetapannya menggunakan provinsi, nanti akan responden mana yang lebih relevan dengan kriteria-kriteria yang diciptakan oleh peneliti dalam segmentasi penyebaran kuesioner tadi. Nah, lalu selanjutnya proses penyebaran kuesioner yang akan dilakukan admin. Nah, ini tuh perbedaannya bahwasanya kuesionernya itu dibuat oleh admin gitu. Jadi penelitinya itu request dulu gitu ke adminnya gitu untuk dibuatkan. Nanti dari segi perbedaannya hanya terletak di awalnya saja gitu. Jadi kuesioner ini tuh dibuatkan untuk peneliti siapa gitu. Untuk proses-proses filteringnya sama seperti yang peneliti tadi, penyebaran yang dilakukan peneliti. Nah, lalu yang terakhir adalah proses pengisian kuesioner. Yang membedakan antara proses berjalan dan juga yang akan dibangun adalah pada proses pengisian kuesioner di sistem yang akan dibangun, proses pengisiannya itu di lewat aplikasi mobile itu. Dan proses penyimpanannya itu akan dilakukan ke database yang dimiliki oleh perusahaan itu. Sehingga data pengisian kuesioner itu dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk kebutuhan bisnis ke depannya. Kemudian ada pemangku kepentingan yang ada pada sistem yang akan dibangun, sama seperti pada sistem berjalan, yaitu ada 3 stakeholdernya. Yang pertama ada pegawai PT Edis atau disebut admin,
yang dimana pegawai di sini bisa mengelola data responden melalui aplikasi web, kemudian bisa mengelola data peneliti melalui aplikasi web, dan yang ketiga mengelola data kuesioner melalui aplikasi web. Kemudian untuk stakeholder yang kedua ada responden, yang dimana responden perannya bisa menerima notifikasi kuesioner melalui aplikasi mobile yang nanti hasil matchingnya misalkan cocok, nanti akan mendapatkan notifikasi kuesioner yang cocok dengannya. Kemudian yang kedua mengisi kuesioner melalui aplikasi mobile. Dan stakeholder yang ketiga peneliti, yang dimana peneliti bisa mengelola kuesionernya dan juga nanti bisa menyebarkan juga melalui sistem. Dan yang kedua melihat hasil jawaban dari kuesioner yang diisi melalui aplikasi web. Nah dari permasalahan tadi, maka akan dikembangkan beberapa fitur untuk memenuhi kebutuhan aplikasi itu. Yang pertama yaitu fitur pengisian kuesioner, di mana di sini adalah fitur utama responden untuk melakukan pengisian kuesioner peneliti itu dalam aplikasi mobile. Lalu yang kedua ada pengelolaan kuesioner. Pengelolaan kuesioner ini bisa dilakukan oleh baik peneliti ataupun admin, yaitu karyawan PT Edismart. Tujuannya yaitu untuk membuat, menambah, mengubah atau melihat detail dari suatu kuesioner. Lalu yang ketiga yaitu penyebaran kuesioner. Nah, fitur penyebaran kuesioner ini digunakan untuk menyebarkan kuesioner yang telah dibuat peneliti ke aplikasi, ke responden yang ada dalam aplikasi. Lalu yang keempat yaitu adalah ada pengelolaan peneliti. Nah, pengelolaan data peneliti ini digunakan oleh admin gitu untuk mengelola data peneliti yang ada pada aplikasi. Begitu juga yang terakhir yaitu pengelolaan data responden, yaitu untuk mengelola data responden oleh admin. Nah, selanjutnya ini untuk kebutuhan data yang akan digunakan gitu dalam sistem yang akan dibangun nantinya. Yang pertama itu data penelitian sendiri, data responden, data peneliti, data kuesioner, lalu data kriteria, data pertanyaan, dan data notifikasi. Nah, selanjutnya ini untuk dari penerapan profil matching-nya, untuk dari proses penyebarannya nanti itu akan bagaimana? Nah, secara poin utama yang digunakan itu profil matching dan juga harus dikombinasi dengan data similarity gitu disatukan. Nah, profil matching seperti yang sudah ditunjukkan nanti akan menentukan gap-nya di sini. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, pertama untuk pengumpulan aspek wilayah, yang kedua perhitungan pemetaan gap, lalu pengumpulan, perhitungan nilai total, perhitungan ranking, dan selanjutnya akan dibantu dengan data similarity untuk data-data yang responden yang misalnya dia punya banyak data gitu seperti minat, dia akan dicocokkan dengan data similarity antara minat yang responden dengan kriteria minatnya. Nah, ini untuk alur matching-nya sama seperti tadi dari poin-poin utama sebagai dasar dari profil matching-nya. Yang pertama itu dari segi alurnya itu menentukan kriterianya nanti bakal apa saja dari segi kuesioner tersebut. Lalu selanjutnya menentukan faktor dan sekunderi faktornya gitu. Faktor utama untuk besar pencarian itu apa gitu. Lalu yang ketiga sesuai dengan dasar teorinya menentukan nilai responden dengan kriteria. Lalu yang keempat pembuatan. Selanjutnya menentukan nilai faktor dan sekunderi faktor untuk masing-masing responden. Lalu selanjutnya menentukan total, dan yang terakhir yaitu membuatkan secara scaling dan diambil berdasarkan produk kuesioner. Nah, secara lengkap ini diasumsikan sebagai kriteria yang dipilih oleh penelitian sebagai penyebarannya seperti ini. Di sini sudah diklasifikasikan oleh core faktor dan secondary faktornya. Jadi, nah ini untuk nanti ke depannya yang dimana selanjutnya itu proses perhitungan nilai gapnya itu. Nanti nilai 5, 1, 3 itu akan diperoleh dari hasil skala-skala ini. Nanti akan dicocokkan berdasarkan usia. Ketika respondennya dalam rentang, dia akan di skala 5, itu jenis kelamin juga demikian seperti yang disampaikan. Namun untuk minat aplikasi digital, bidang ilmu dan pendidikan, dia akan dibantu dengan proses secara simulatif untuk membandingkan himpunan yang memiliki misalnya minat yang dimiliki oleh respondennya dengan minat kriterianya seperti apa, nanti akan dibandingkan berapa itu tingkat similarity-nya. Nah, lalu ini untuk proses penilaian nilai gapnya itu untuk masing-masing kriteria tiap responden dimasukkan untuk tadi. Nah, selanjutnya akan dihitung gapnya antara kriteria dengan pemenuhannya itu. Nah, untuk masing-masing responden, taruhnya itu gapnya berapa.
Nah, untuk selanjutnya yaitu perhitungan nilai per faktor dan secondary faktor. Berdasarkan sesuai dengan dasar teorinya, perusahaan dari nilai per faktornya yaitu jumlah per faktornya per nilai gapnya itu berapa, nanti akan sebelumnya akan dilakukan pembuatan dulu yang dimana yang gapnya setengah sekian akan berapa gitu. Lalu selanjutnya masuk ke per faktor. Per faktornya akan dihitung berdasarkan nilai yang dimilikinya, nilai hitungannya gitu dari segi per faktornya apa saja per nilai dari setiap kriterianya. Nah ini selanjutnya algoritmanya lanjut ke perhitungan nilainya gitu. Dari yang tadi perhitungan antara persentase nilai sekali tadi kan nilai per faktornya 13. Lalu muncullah hasilnya gitu. Dari sini yang sebelah kanan ini dia sudah dipotong berdasarkan karena asumsi penyebarannya itu dari makroeksponensialnya dari dulu yang tersedia. Dari segi atas penggunaan performa ini di sini terdapat dua kenapa menjadi alasan yang mendukung penggunaan performa di mana performa ini memungkinkan fungsi untuk menargetkan responden yang tepat sesuai dengan kriteria yang terdapat perbandingan nilai tentang responden dengan kriteria. Nah, hasil terakhir yang di sini itu merupakan hasil akhir dari perbandingan antara respondennya dengan kriterianya, kriteria kuesionernya. Lalu setiap masing-masing responden juga punya nilainya gitu. Jadi bisa dibandingkan mana yang sekiranya lebih cocok dengan kriterianya gitu. Dengan cara diurutkan secara sendiri. Lalu dari segi relevansi. Nah, karena penilaian relevansi ini terdapat per faktor dan secondary faktor, maka dari segi penelitinya pun bisa menyesuaikan di mana yang menjadi kriteria pemuridasan dari kriteria penyebarannya gitu, dan juga mana yang dari segi sekundernya. Jadi akan berimplikasi dengan meningkatnya relevansi jawaban yang diperoleh dari responden itu terhadap kuesioner yang telah disebarkannya dan juga dari segi efisiensinya. Nah, mungkin cukup sekian untuk dari segi presentasi yang akan kelompok kami sampaikan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Begitu? Iya. Saya nggak dapat undangan itu. Yang disingkat. Oh ya dari Pak itu ya dari Pak. Sebetulnya saya kan jadwal itu sebenarnya pengujinya itu palukan sama Burahil. Gitu. Tapi saya Bisa juga Pak Lukman Pak. bisa di chat. tapi begini, sebenarnya tadi saya nggak bisa baca kayak Iya. Ini ada soft copy nih, Nak. Saya coba buatkan di cek di Share link ke Bapak. Oke, nah ini pernah ngobrol juga dengan saya kan ya. Nah, jadi kalau berdasarkan obrolan kita, berarti sebenarnya inti dari pekerjaan kalian ini memilih responden yang tepat, gitu ya. Nah, namun setelah saya ikuti, saya belum melihat sebenarnya yang mana yang core, mana yang secondary dan bagaimana menggunakannya. Itu nggak ketangkap gitu ya. Dan rumusnya gimana gitu. Ini 105 105. ya? Saya share di grup Indonesia Pak.
Mudah-mudahan bisa kebuka. Nggak dibuat ya hitung-hitung Ya mungkin dari segi kriterianya dulu, untuk dari segi apa saja yang nantinya akan dijadikan kriteria penyebarannya, itu nanti ada usia, istilahnya, usia, masih 100 pernikahan. Ya. Jadi bagaimana ini menjadi faktor? Itu yang saya tanya, saya cari. Nah dari segi bagaimana kriterianya itu dijadikan faktor, jadi itu tuh ditentukan oleh penelitinya gitu Pak. Mana yang dari penelitian kriterianya itu? Dipilih. Bagaimana? Dipilih. Ya. Cara memilihnya gimana? Kalian bantu nggak? Yang bisa dari segi masing-masing kriteria yang diterangkan, nanti bisa dipilih mana yang dijadikan pemeriksaan faktornya. Nah, dari sini ke rumus. Dari situ ke rumus. Nah, kan ini mah ada yang kriterianya faktornya apa ya. Nah, ini kan dihitung nilai dari kriterianya apa saja gitu dari hasil pemenuhannya berdasarkan alur ini gitu Pak. Mantap, pelan-pelan. Oke, jadi kalau kita mau mengambil satu contoh aja untuk kasus, atau di laporan bisa nggak contoh kasus yang ada? Iya, Pak. Hah? Yang analisis Enggak. provinsi semua pendapat provinsi itu ada Bukan tabel-tabelnya. Ya. Yang jadi apa namanya? Yang jadi perhatian saya itu tadi, rumusnya sudah ada. Rumusnya kan hanya menyatakan bahwa ditotalkan semua nilai faktor utama, lalu dibagi dengan semua item faktor. Nah, di sana saya merasa ketika dia besar maknanya apa, ketika kecil maknanya apa. Nah, itu kan seolah-olah kalau kecil karena dia milihnya sedikit. Kalau kecil karena milihnya sedikit, karena pembaginya tetap kan. Nah, apa maknanya kecil dengan besar? Nah, itu yang saya menemukan. Jika saya cari ini hitung-hitungannya mana? mungkin dari segi kalau dulu saya ceritakan dulu tentang prosesnya kayak gimana. Nah, sini ada yang kita dari segi dalam kasih koordinasi setelah ada siapa tadi. Ya, saya lihat ada. Terus? Nah, itu kita lihat kata masih usia yang saya tahu itu antara yang usia 20 sampai 46 tahun. Nah, itu yang barangnya sebenarnya dari tahun itu dari segi yang kriteria pertama apakah dalam range usianya masuk dalam range usianya Terus? nah, itu masuk di jadi ketika dia memang dalam range-nya nilai untuk nilai kriteria tersebut akan langsung memenuhi di skala 5 itu paling tinggi. Artinya dia itu sangat memenuhi gitu Pak. Benar-benar di dalam range misalnya usia. Enggak ada sebenarnya di sini yang bisa yang bisa diikuti, yang pada akhirnya bisa menunjukkan apa yang kalian sebut sebagai gap. Nah, mungkin secara terpisah-pisah gini ada
di bawah apa? Misalkan responden yang diinginkan 10. Nah, itu kalian cari satu-satu atau gimana? Misalkan dihitung satu-satu, lalu disorting, lalu diambil 10, gitu kan? Atau bagaimana? Jadi responden itu difilter dengan kriteria-kriteria yang kalian elaborasi tadi hingga menjadi target penyebaran itu nggak ketemu. Atau gini deh, satu apa ya? Kasus itu. Ya, satu studi kasus gitu bisa nggak? Studi kasus maksudnya? Ya, ada peneliti memerlukan. Itu gimana aja domainnya itu sampai akhirnya dia ketemu. Yang akan dibangun, yang nanti akan dibangun. Ya, supaya kamu bisa bangun yang benar, kan harus menceritakan dulu masalahnya dengan benar. Jadi yang saya bicarakan ini baru problem domainnya itu sudah sudah tergambarkan dengan baik belum sama kalian. Ini masih di daerah-daerah bab 1 lah. Ya, nantinya ke ujungnya yang saya lihat ya, sekuensnya urutannya kamu benar-benar mengerti. Yang kedua, coba nanti sebelum ke program kamu simulasikan di Excel ketika. Kalau kamu bisa ngitung ke Excel dan oke kan, baik dari pembimbing atau nanti penguji pada saat seminar 3 ya, berarti kan oke kan gitu. Sekarang silakan cocok di Pak Tunjuk. Sebenarnya kalau dari simulasinya udah pernah dibuat gitu Pak di sini. Tapi jawab dulu tadi Pak Jonar ya, silakan. Di situ ada, di sini ada nggak? Di situ ada, tapi yang ini Pak kan sebentar sebenarnya. Yang kamu sedang buka itu sama dengan ini ya? Iya. Halaman berapa ini? Ya, saya ada di bab 4. Di poin 4 2005. Ya, hanya mengulang yang ada di bab 1.
Atau mau diapakan? Ini apa? Flowchart ini aja yang jadi jawabannya atau gimana? Ada kan di bawah itu ada asumsi kriterianya nanti apa saja ada si studi kasusnya. Ini kan masih flowchart untuk menentukan nilai tadi itu skala 5 atau dari masing-masing kriterianya. Jadi ya ini udah susah loh, karena flowchartnya juga kecil-kecil. Udah, jadi mungkin perlu ditinjau ulang gimana membuatnya atau mengemasnya supaya lebih komunikatif gitu kali ya. Termasuk di awal-awal saya kira perlu redefinisi juga. Sebenarnya kalian maksud dengan profil itu apa sih sebenarnya? Jadi di sini ada kriteria, ada core factor, ada secondary factor, dan lain sebagainya. Itu persisnya apa maksudnya? Kriteria dengan profil itu sama atau beda dan seterusnya ya. Nah kita ke ini aja kalau gitu. Jadi saya pertama di rules itu ada usia sama umur, itu beda nggak? Kalau usia itu nanti kalau dari bentuknya kriteria dalam bentuk range Pak. Jadi mana kapan jadi range, kapan jadi. Nah jadi di sini tuh yang jelas ada apa namanya? Skala ya, skala. Ada skala, jadi tuh jadi kemana-mana ininya dampaknya. Nah terus kalian sebut umur, tapi range bingung kan itu? Terus juga ada yang lihat aja misalkan yang halaman 73 di situ. Udah. Ya? Ya. Oke. Kriteria ada 14. Nah, terus yang ada skala ada 13. Satu hilang kemana?
Kenapa status pekerjaan jadi tidak penting, jadi hilang? Harusnya ada. Oke, itu satu ya. Kedua, bagaimana membedakan yang skalanya itu 1, 2, 3, 4, 5 dengan 1 dan 5 saja? Nah, kalau dari segi misal kita mengenai kriteria jenis kelamin, yang jenis kelamin kriterianya, Ya, misalkan. ya, itu skalanya bisa sama nanti. Kan nanti bisa terjadi sama responnya sesuai kriteria. Ya, kamu hanya membaca apa yang tertulis. Kenapa misalkan kalau perempuan jadi 1, kalau laki-laki jadi 5? Itu pertanyaannya. Karena nggak sesuai gitu kan antara dari kriterianya yang diminta misalnya perempuan, ternyata yang si responden itu misalnya saya kenal laki-laki. Jadi untuk nilai kriteria untuk kriteria yang biasa untuk jenis kelamin itu 1 negara sama yang diminta perempuan saya laki-laki. Iya, kenapa seperti itu? Jadi kenapa dipakai jenis kelamin yang satu gitu ya? Kenapa nggak 1 dan 0? Atau kenapa nggak dikeluarin? Jadi beda kan ininya, apa istilahnya ya? Ini yang disebut dengan tidak kompatibel. Ya, jadi nanti ada angka yang giliran menjustifikasi gitu ya, diterima lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Nah di sana ada kemungkinan karena yang lain-lain itu tinggi, lalu ininya false jadi keterima. Kebayang nggak? Kedongkrak dia, kadang-kadang dia antara 1 dan 5 ini bisa menjadi di apa istilahnya itu ya, didongkrak, tersubstitusi lah ya oleh nilai-nilai yang lain, terangkat sendiri. Padahal harusnya mungkin, jadi itu yang tadi kenapa saya tanya di awal, apa maknanya kriteria, apa namanya faktor, ya. Jadi kalau faktor mungkin bisa skala itu range. Tapi kalau kriteria antara sesuai dengan tidak sesuai, jadi kalau memang dia tidak sesuai, tidak akan ikut di perhitungan, gitu kan? Dia punya kriteria, terus dia itu punya menentukan dari kriteria itu saat dari mana dalam bentuk skala nilainya. Skala nilai itu sangat memenuhi, kayak misalnya memenuhi dan memenuhi untuk dari seperti itu dapat. Nah di sini dari segi perhitungan program ini kelompoknya kan seperti itu, tapi kan memang tidak memenuhi skalanya juga, berarti dari segi itu kan dia udah dari kertas itu memenuhi. Tapi kalau misalnya dia 1 gitu, sementara di yang lain itu ke atas juga yang saya tadi itu Pak, ada yang nanti naik ke yang lainnya 3 kan nanti itu dalam proses perhitungan program intinya gitu Pak. Jadi ada yang perhitungan dari segi biayanya gitu, berapa dari segi kriterianya untuk masing-masing kriterianya. Kan yang tadi itu berarti hanya 0 atau 1 gitu Pak. Dapat kita 1 sampai 5 untuk mengikuti ininya gitu Pak, dari sini soal matchingnya. Ketika dia memang 1 gitu, dipaksakan dia kayak benar 1 gitu, nanti hasil ininya nggak akan kepilih gitu. Jadi kriteria meskipun dia memenuhi tapi nilainya 1 gitu di sini. Nanti perhitungan lainnya
akan berpengaruh gitu dari segi misalnya hari ini tuh dia akan ke bawah gitu, gara-gara nilai kriteria ini 1,35 1 kan nanti dari masing-masing kriteria ini kan dihitung gapnya berapa. Dari segi gap ini kan akan dibuatkan gitu, artinya apa gitu dari misalnya yang artinya 0 atau 1. Kamu nggak Iya, enggak ya. Saya bantu. Nggak nampak. Ya, nggak nampak ya. Saya sebentar. Maksud aja dulu seperti ini. Kamu tadi kan menjelaskan tentang range tadi berpengaruh ini gitu kan ya. Yang Pak Jan maksudkan begini. Benar kalau antara 1 sampai 5 itu oke lah, nanti apa bisa ditentukan. Tapi kalau kasus yang tadi Pak Jan katakan bahwa dia iya dan tidak Pak Jan ya. Itu kalau sudah tidak memenuhi ngapain lagi dimasukkan dalam perhitungan itu langsung keluar saja gitu Pak Jan ya. Iya, Ya, kalau gitu, ngerti nggak? Gitu, tidak memenuhi kriteria, Iya. sesuai kriteria. Jadi yang diperhitungkan itu yang memenuhi syarat saja baru masuk perhitungan dengan range tadi. Apakah seperti itu? Gitu kan? Arahan pertanyaan Pak Jan itu gitu. Itu kamu udah ambil lagi. Ya, gitu Pak Jan ya. Jadi supaya apa? Jadi ini saya kira sama dengan yang tadi pagi saya bilang ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu ingin menyelesaikan masalah, kita harus bisa mempunyai apa istilahnya ya, pemahaman yang lebih. Ya, kesadaran kita akan masalah itu harus lebih, baru kita bisa memberi solusi. Kalau kita sama bingungnya dengan yang punya masalah, ya kemungkinan kita tidak akan membantu dia gitu loh. Nah, jadi walaupun dari sana mungkin seperti ini, nah kalianlah yang menemukan itu bahwa agar ini optimal harus begini dan sebagainya. Itu yang disebut dengan menganalisis sebenarnya, ya kan? Ya. Nah, jadi bisa jadi algoritmanya jadi berjenjang. Ya, diseleksi dulu misalkan yang memenuhi beberapa kriteria. Kalau masih lanjut, baru dia apa? Dikalkulasi lagi dan seterusnya, gitu kan? Itu dampaknya. Dan saya kira hal yang sama juga berlaku tentang bagaimana kita membaca hasil akhir, ya. Jadi hasil akhir itu jadi apa istilahnya, yang mendekati punya ketepatan atau akurasi tertentu berdasarkan begitu. Bagaimana kita menganalisis angka itu? Gitu. Nah, kalau di sini yang punya skala 1 sampai 5 itu dari 10 sampai 14 gitu ya. Yang 1-2 itu mulai dari 1 sampai 10 gitu. Ya. Nah, ini ada ininya nanti, ada apa? Beda kelompoknya gitu ya. Yang nilainya 1 atau 5 sama 1 sampai 5. Nah, itu kontribusinya ke profil seberapa mutlak. Mungkin kalau tadi antara yang mencari responden perempuan dengan laki-laki, maknanya beda dengan antara umur sekian atau antara umur sekian gitu, beda mungkin. Bagaimana?
Oke. Yang di tabel, ya tabelnya semua tabel 10 ya. Ya semua tabel belum ada judul, ya kan? Saya sedang berada di halaman 75. Di sana kan ada kriteria dugaan saya, itu kriteria karena namanya KR. Ya. Itu kalau dilihat paling besar itu 8 ya. Kenapa jadi 8? Hah? Padahal halaman 73 tadi kriteria itu ada 14. Dilaborasi jadi 13, dikatakan jadi 8. Ini kenapa korupsi wae? Jadi kan dari segi kriterianya nggak bisa dinamis gitu, bisa diterima. Bisa dinamis, bisa patah dalam sekali. Oh, bisa dipakai semua, bisa sebagian. Iya. Bilang di mana itu? Kenapa nggak secara tabel ada semua? Cuman kalau nggak kepake kosong. NA gitu. Itu gimana? Itu jadi pertanyaan yang begitu. Oke, catat aja nggak apa-apa. Oke, terus kemudian ini kan di sini ada proses aritmatikanya gitu ya. Itu yang penting selisihnya atau gimana? Atau minus ada maknanya dengan positif? Hah? Iya, maknanya apa? Untuk yang ini Pak, selisih semua. Jadi tidak ada selisih, tidak ada selisih yang kompetensi. Kalau misalkan yang satu, si kompetensi individunya itu Ya, kalau bisa jelaskan dulu dari mana ke mana artinya. Ini contoh kasus saja. Kalau dari segi pendapat saya, kalau ini ketika saya mungkin akan kelihatannya kayak sekali 1/5 untuk dari 1 dengan itu kurang kelihatan. Kalau 1/5 yang dimana ada kasih itu bisa kelihatan bedanya. Kalau misalnya kriterianya itu minatnya saya olahraga, traveling, terus sama misalnya hakim, terus yang saya sebagai responden, minat saya cuma 2. Nah nanti itu kan dihitung dengan semua ini, hasilnya nanti akan
7576 dimulai di 75 disambung 76 itu kan ada nama kemudian kriteria 1 sampai 8 ya. Nah, kalau kriteria 1 itu dari Arif sampai Rizky itu bicara kriteria yang sama nggak? Iya, kriteria sama. Gitu ya. Nah sekarang ketika Arif skornya 5 berarti dia usianya sesuai. Nah, oke. Kalau 1 kalau minus Kalau minus tidak, soalnya sudah diatur. di si Putri minus itu si Patlan minus. Itu sudah hasil yang biasanya Pak. Hah? Dia hasil lihatnya antara nilai yang dia dapatkan dengan skala maksimum dari satu kriteria itu. Misalnya, dan itu kan umur 21 tahun. Nah misalnya Patlan itu ternyata umurnya itu cuma 10 tahun itu Pak. Jadi otomatis dia itu mendapatkan nilai satu itu jika berdasarkan skala itu. Skala satu tidak dalam batas usia itu. Kemudian dia itu akan dikurangi gitu dengan nilai maksimum kriterianya yaitu 5 gitu kalau umur tadi. Jadi 1 dikurangi 5 hasilnya dia mendapatkan skor minimal. Nah, jadi ngapain sebenarnya antara baris 1 sampai ya separuh pertama dengan separuh kedua ngapain itu? Ya, itu setelah ada yang kuning ke bawah itu ngapain? Itu kita mau ke alur dan sekolah ini dia ada hasil perhitungan nilainya di mana perhitungan nilai ini untuk mengukur itu Pak tingkat perbedaannya antara kriteria yang dimiliki rumah dan yang sekolahnya. Oh, jadi kelompok kedua itu hasil manipulasi gitu. Iya. Yang pertama hasil mengumpulin data. Jadi ya jadi sekolahnya kan saya bisa dalam range nilainya berapa terus selanjutnya ke dalamnya selanjutnya. Gitu. Iya. Kok sayang sekali ya? Nggak ada transformasi sama sekali sebenarnya. Hanya mengganti kalau tadinya 5 jadi 0, kalau tadinya 1 jadi minus 4. Apa bedanya? Kan nggak ada bedanya angka 0 dengan angka 5 untuk konteks ini. Demikian juga 1 dengan minus 4. Itu sama-sama integer ya. Nggak ada proses manipulasi di situ. Jadi itu yang kalian sebut gap. Oke lah. Jadi mungkin itu harus digali lebih lanjut. Nah, lalu ininya apa? Lalu apa gitu loh? Setelah tahu bahwa oke, namanya Patlan sama Putri minus 4. Lalu apa? Berhenti di situ atau gimana? Kalau dia yang salah dengan pembawaannya dari masing-masing yang dalam gayanya ada, tapi dipetakan juga segini kata lagi dia masuknya ke yang mana nanti nilainya diganti dengan sesuai pembawaannya. Di mana dalam hal ini bobot ditentukan sendiri. Bobot itu udah diambil dari sumber yang provinsinya gitu. Ya ditentukan oleh peneliti seperti apa maunya gitu. Untuk bobot ini tuh dari segi metodenya itu dari metode yang di perumusat yang di
kesibukan sama pusreningnya itu kayak gini gitu untuk kami berdasarkan referensinya gitu. Oke, habis itu Ini udah dapat tuh Pak yang bobot-bobotnya. Lalu dihitung Pak untuk segi core faktor dan secondary faktornya. Menurut saya core faktornya yang seperti di rumus tadi. lompat itu mana? Apa ininya tadi sehingga jadi core jadi secondary? Di sini Pak disebutinnya yang menjadi core itu ini. Yang jadi core kalau Yang menjadi core faktornya ini diasumsikan yang dipilih jadi core faktor sama penelitian itu usia, pendidikan, pendapatan, kerjaan, dan lain-lain. core faktor itu disimpulkan atau dipilih berdasarkan sama penelitiannya. suka-suka. Peneliti pasti bikin questionnaire itu biar dulu kriterianya. Nanti di sini tuh dikalkulasi lagi. Komputer menyajikan apa ke dia? Menyediakan kriteria yang nanti itu Kriteria disediakan komputer. Jadi saat peneliti memilih kriteria itu ada tahap tambahan pemprioritasan. Nah, tahap pemprioritasan ini untuk menentukan mana saja kriteria yang akan masuk core faktor dan juga mana kriteria yang tidak akan masuk core faktor, itu secondary faktor. Kalau dari dua hal itu seperti ini gitu Pak. Misalnya dia tuh milih jenis kelamin laki-laki. Nah, apakah kriteria jenis kelamin laki-laki itu akan menjadi prioritas gitu bagi kuesioner dia atau enggak? Jika akan menjadi prioritas, maka si peneliti itu tinggal mencek si jenis kelamin laki-laki ini. Otomatis dia itu akan masuk ke core faktor. Sedangkan kriteria lain yang tidak jadi prioritas, maka dia itu akan jadi secondary faktor. Dampaknya ke kalian apa? Kalau dari perhitungan sih Pak ya, kriteria yang masuk core faktor itu akan dikalikan gitu dengan nilai persentase gitu, dimana nilai persentase untuk kriteria yang core faktor itu lebih besar gitu, persentasenya yaitu 60%. Sedangkan untuk kriteria yang masuk core faktor perkalian nilainya itu akan lebih kecil, persentasenya yaitu 40%. Sehingga lebih diutamakan kriteria yang termasuk core factor. Oke. Lalu setelah dilakukan perhitungan core factor, yang terakhir ditemukan apa akhirnya? nilai total antara kriteria yang core factor ditambah dengan nilai Yang dicari nilai, iya, skor akhir. bukan orang yang dicari. Yang maksudnya kalau dari segi kalkulasi nilai total dari seseorang skor kecocokan. Jadi itulah orang yang dicari gitu. Jadi kalau dari tadi 7 orang tadi ya, dari Ari sampai Rizky itu, ya. Terus yang ditemukan siapa? Asep, Ari, Rizky, Fadlan, dan Agus. Jadi ditemukan mana itu? Di halaman 78. Itu ditemukan 5 dari 7 gitu. Iya. Karena Asumsinya peneliti itu cuma butuh 5 responden. dari 5 itu ditemukan ini, yaitu diambil dari yang di atas 3,1 gitu. Gitu? Ini kenapa
Nadine, Silvi sama Putri yang nggak masuk itu. Coba, kira-kira masuk akal nggak itu? Dua itu dieliminir. Bisa ketemu nggak kira-kira faktor mana yang membuat dua ini tidak terpilih? Hanya karena dua-duanya putri gitu kan? Makanya kok repot langsung cari lagi udah langsung disorting itu. Dan yang kriteria yang lainnya juga terdampak pemilihannya. Ya, itulah cara komputer. Nah, harusnya kita jadi bisa melihat lebih banyak, kacamatanya bisa lebih luas. Nah, kalau pakai seperti ini, ya itu kalian tidak akan bisa berkelit lebih jauh karena memang kalau melihat seperti ini makanya dari 7 itu hanya 2 yang wanitanya dan dua-duanya tidak terpilih. Dan itu mungkin penyebab dugaan saya ya bisa jadi salah ya cara memaknai skala atau nilai dari kriteria itu nggak kompatibel satu sama lain, itu mungkin tidak bisa dimanipulasi secara masalah seperti itu. Jadi artinya kesimpulan yang sama bisa didapat tanpa mengolah yang lain juga gitu loh. Karena ya ini pun begitu saya lihat tadi kalau dari 7 itu yang tidak terpilih ya yang wanita, ya kan? Mungkin pertanyaannya harus diketahui dulu orang itu dari apa gitu. Ya enggak, kembali lagi ke yang awal saya bilang. Jadi kita harus memaknai filter itu secara lengkap. Dia mampu mendiskriminasi antara satu dengan yang lain seperti apa. Jadi daya pembeda dari setiap faktor itu sejauh mana. Jadi bisa jadi memang ya mereka memang selama ini tidak bisa melihat overall seperti itu. Ya. Kan diskriminator kan sebenarnya kriteria itu. Dia yang membuat ya, dia bisa memfilter gitu. Ya, jadi bisa jadi ya nggak perlu semua atau kalian kurang pas menerapkan rumus ya. Oke, kalau yang ke teknologinya Pak Lukman aja kan? Ada Bu Rahel. Evaluator itu esensi core bisnis. Saya kira udah saya ini secara ini ya. Jadi kalau itu bisa kalian komunikasikan dengan Ruhut, ya itulah. Ujungnya kan tadi menemukan orang ya, jangan menemukan angka. Jadi kan mau menyebarkan. Nah ini yang bakal disuruh misi, gitu kan? Dari 7 yang 5 ini gitu. Ya sebab secara justifikasi aturan yang kalian implementasikan masih belum mantap, ya. Masih bisa diwakili oleh satu kriteria jenis kelamin. Oke, 105. Sebenarnya saya semakin kemari mengikuti kok makin bingung sebenarnya TA kalian mau buat apa.
Kalau di judulnya pengembangan aplikasi pengolahan dan penyebaran kuesioner penelitian menggunakan metode profile matching di PT Ebis Prima Nusa, ini harus dihitung berapa kata ya judulnya, kayaknya banyak. Nah dari tadi yang dibahas hanya menghitung profile matchingnya ya. Jadi kalau dibaca dokumen ini sebenarnya yang kalian lakukan adalah menghitung menghitung kriteria tadi berdasarkan menggunakan Jakarta Similarity kan, gitu kan? Belum menunjukkan bagaimana si aplikasi dikembangkan nanti bisa berfungsi untuk melakukan ini. Kenapa seperti itu? Nah, ini kan kalau dilihat ya, kalau diikuti dari awal ini seakan-akan aplikasi kalian itu hanya digunakan oleh satu researcher saja gitu ya. Ini web based atau desktop? Oke, berarti kemungkinan digunakan banyak researcher mungkin kan? Mungkin kan? Nah, cuma saya kalau butuh responden kayaknya nggak mau pakai ini. Karena saya nggak yakin gitu apakah responden yang nanti saya butuhkan sesuai nggak gitu diperoleh. Pertama dari tadi yang ditanyakan sama Pak Joner ya, saya mengikuti ya. Memang di sini kalian belum membahas satu skenario misalnya untuk bidang penelitian apa kan gitu ya. Karena kan beda-beda bidang penelitian, misalnya seperti riset sosial humaniora, terus yang engineering, kan itu kriterianya bisa beda-beda ya Pak. Nah di sini kita nggak tahu, jangan-jangan kalau saya perlu menggunakan ini, saya butuh responden, saya butuh kriteria berdasarkan penelitian bidang rekayasa itu gimana? Apa dasar penentuan kriteria tadi? Apa dasar penentuannya? Kalian nggak ada menyebutkan apapun di situ. Apa dasarnya? Kenapa itu kriterianya? Jangan-jangan nggak semua penelitian cocok dengan kriteria itu. Gimana? Kalau yang beda sistem perjalanannya, kebanyakan kan kita wawancara gitu. Kebanyakan kriteria itu kebutuhan demografi sama kayak minatnya apa, terus si pengumuman itu sudah pasti ini menggunakan aplikasi atau seperti Microsoft gitu. Saya nggak bisa terima dari segi akademis, saya nggak bisa terima. Dari segi akademis saya nggak terbatas ya gini ya. Terlepas dari kalian mungkin membatasi, bisa jadi seperti itu ya. Karena saya punya pengalaman ketika ikut survei ini, pertanyaannya untuk menentukan saya eligible jadi responden itu sampai menanyakan produk yang saya gunakan sehari-hari apa, sebulan saya harus spend berapa untuk belanja ini, belanja itu, sampai segitunya loh pertanyaannya kan gitu ya. Nah tiba-tiba ketika kita pakai aplikasi ini hanya disuguhkan berapa itu aja kan gitu ya. Terlepas maksudnya kalian ingin membatasi kan bisa jadi ini ada pengembangan lanjutan. Tapi saya mau tahu dasarnya apa. Kalau hanya dari permintaan perusahaan dari hasil wawancara secara akademis saya nggak bisa terima. Berdasarkan apa? Pernah ditanyakan sama Ebisnya? Kalau kayak gini saya sebagai researcher saya menganggap ini kurang kredibel lah tuh. Terus gimana? Kalau saya mau tahu ketika saya ingin gunakan aplikasi ini, signifikansi errornya berapa? Gimana tuh? Karena saya hanya mau pakai aplikasi yang signifikansi errornya tidak lebih dari 0,05. Kalau ini gimana? Nggak ada untuk sekarang. Berdasarkan skor yang sekarang. Iya, itu memang benar skornya, tapi kan nanti diolah kan datanya kan. Nah, gimana kita tahu hasil olahannya itu nanti bisa benar atau enggak? Itu kan cuma tadi penentuan nilai kriterianya kan. Kan datanya kan bisa banyak kan. Nah, gimana tuh? Misalnya dibutuhkan 5 responden, tapi yang daftar ada 100. Gimana?
kalau peneliti membuat bicara di situ kan review dulu datanya, terus di situ langsung matchingin data dulu. Nah ini si hasilnya matching. Nah saya mau tanya backend-nya. Backend-nya gimana? Pertanyaan saya, kalian pakai metode nggak untuk analisis hasil perhitungan data-data yang terkumpul? Pakai nggak metode statistiknya? Langsung kayak gitu. Nah nanti ditanya lagi ya, dikaji lagi ya. Nah terus penentuan kriteria yang tadi itu ya, kalau secara akademis tadi ya, balik lagi ya, saya belum bisa terima ya apa dasarnya, karena kalian di sini juga tidak ada penegasan di bab 1-nya bahwa kriteria yang digunakan itu untuk kriteria kebutuhan riset yang seperti apa. Nanti harus ditanyakan lagi. Oke. Nah, terus itu kan tadi baru ngitung ya. Nah, saya belum menangkap di sini ada penjelasan bahwa apa bentuk pengelolaan data si responden ini ya, apa user experience yang akan diperoleh oleh si researcher dengan menggunakan ini, dan juga apa user experience yang akan diperoleh oleh si responden. Oh tadi kan cuma cerita di dokumen, cuma cerita ngitung kan. Tadi kan di sini kalian mengelola juga kan data kuesioner. Terus bagaimana si responden ini nanti setelah terpilih? Apakah ada benefit menjadi responden? Jadi mungkin singkatnya sebenarnya aplikasi yang kalian kembangkan ini bisa melakukan apa aja sih? Kalau dari segi itu kalau dari FM-nya gitu. Aduh, jangan disuruh baca lah saya itu. Kalau dari segi itu bisa mengelola data dari segi peneliti. Mengelola di situ bisa membuat itu kayak pada umumnya itu mengelola kayak seperti CRUD-nya. CRUD apa? CRUD pertanyaan, CRUD form, CRUD cuman ngisi data. Dari situ mengelola kuesioner, di situ si peneliti membuat kuesioner beserta pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kuesionernya. Membuat kuesioner. Jadi gini loh. Bentuk pengelolaan yang kalian maksud gimana? Kan bisa sederhana, bisa kompleks kan? Gitu ya. Ini mungkin kalau saya analoginya bisa pakai Google Form ya. Berarti kan di situ kita bisa meng-create pertanyaan dan bentuk jawaban. Dan bentuk jawaban yang kita inginkan. Kan gitu ya. Nah, kalau di sini gimana kalian? Bentuk jawaban yang diinginkan gimana? Terbatas, apakah bisa semua? Bisa selection, bisa multiple choice, apakah bisa essay, apakah bisa bisa linked card, skalanya apa? Semua bisa apa aja, skala linked. Kalau untuk sekarang sih pengalaman yang kami berikan untuk responden itu pertanyaannya itu sedikit dari Google Form itu. Jadi
Jadi kami itu hanya mengambil single choice, multiple choice, isian singkat, paragraf, skala linear, dan juga prioritas. Itu untuk responden atau untuk researchernya? Researchernya ketika membuat pertanyaan. Karena kan kita milih bentuk jawaban itu kan ada kebutuhan ya. Kalau ingin survei ya gitu ya. Berarti kalau sekarang gimana? Cuman skala Likert? Cuma ini Apa 5 itu aja apa? yaitu single choice, multiple choice, isian singkat, paragraf, skala linear, dan juga prioritas. Oke. Ini dokumennya nggak ada ya? Dokumennya nggak ada, harusnya ada ya di analisisnya ya. Nah terus setelah nanti di-create, ya kan? Itu kan nggak ada yang menunjukkan ya tadi ya secara konteks aplikasinya mampu apa saja kan di sini belum dijelaskan ya. Nah terus nanti oke lah katakanlah sudah terpilih respondennya, terus instrumen kuesionernya juga sudah dibuat kan gitu ya. Bagaimana bentuk pengelolaan jawaban dari kuesionernya? Diapain jawaban-jawaban itu? Untuk sekarang sih jawabannya cuma dimunculin aja dulu. Dimunculin gitu aja, Iya, nggak ada diolah? Sama ada hal dari analitika GPO itu ada analitika. Kayak menu saya bahas sama kalian. Kalian? Sama itu untuk jawabannya cuma sekedar nampilin aja. Ada dijelaskan nggak? Nah kemudian responden apa benefitnya ikut ini? Capek-capek ikutan login ke aplikasi, ikut kuesioner, ada benefitnya? Kalau sebenarnya ini satu dua kayak aku ya. Iya. Tapi saya mau tanya ada nggak? Ada, cuman dibatasi ya. Soalnya kayak sistem buat siapa ini. Iya kalau ada, berarti kalaupun itu nggak di-include ke kalian harus disebut di batasan. Karena biasanya untuk sistem kayak gini responden biasanya dapat reward. Cuman untuk itu kalian tidak masuk dalam lingkup TA kalian kan? Nah, ini ya, ini karena udah berkali-kali ya. Kalau dibaca ruang lingkupnya ini nggak ada kaitannya dengan rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya belum menunjukkan sebenarnya di TA ini kalian apa yang mau dikerjakan, masalah TA kalian apa belum ya. Hanya itu udah berulang-ulang kali ya. Nah kemudian analisa untuk cerita Abyss Mart ini sendiri biasanya secara proses dia ngelola responden itu di sini nggak clear di bagian analisisnya ya, sehingga kita tidak tahu. Mungkin tadi di awal kalian ada menjelaskan ya bisnis prosesnya ya, tapi di situ dari penjelasan kalian belum menunjukkan gimana hambatan kan di sini katanya di bab ini di bab analisisnya di awal. Nah ini mengidentifikasi, mengetahui dan memahami berbagai hambatan dan permasalahan yang sedang dialami oleh PT Abyss Primanusa. Nah saya mau tanya dulu, coba jelaskan mana di sini sambil ditunjukkan hambatan-hambatan yang dimaksud bagaimana kan gitu ya, dan permasalahan yang dialami dan bagaimana cara penanganannya yang kalian tawarkan. Ada nggak di bab analisis? Saya baca-baca nggak ada ya. Saya khawatir nanti jangan-jangan solusi yang kalian buat belum tentu sesuai dengan hambatan dan permasalahan mereka. Apa hambatannya? Ada nggak di analisis? Ini saya baca. Aduh ini. Mana hambatannya apa aja? Ada berapa hambatannya? Ada 4.1.2.
Mana di bagian mananya? Kemudian alasan itu apa? Karena karyawan di Jepang masih melakukan kriteria itu melalui registrasi. Jadi setiap ada responden yang masuk, maka si karyawan di Jepang akan melakukan kriteria itu secara manual satu persatu. Nah, tentu saja itu akan mengakibatkan hambatan dari segi waktu, karena proses kriteria secara manual itu tidak mudah juga supaya yang besar dari karyawan di Jepang yang terbatas. Adapun tentu saja karena berbeda dengan sistem yang selalu konsisten, pasti akan terjadi kesalahan di pemantauan dari segi si karyawan di Jepang itu. Bisa saja ketika proses kriteria itu salah ditulis, menyebabkan kriterianya itu sehingga sebenarnya disebabkan ke penelitian ke responden yang tidak tersebut, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam persiapan. Yang pertama, seharusnya bahasan kayak gitu lingkupnya bukan dianalisis. Ini yang disinggung di latar belakang, sehingga rumusan masalahnya bisa mengerucut lebih spesifik, jadi kompleksitasnya kelihatan. Yang dianalisis harusnya apa yang disampaikan. Apa yang dianalisis sih sebenarnya, apa yang harus disampaikan di sini? Kebutuhan untuk pengembangan aplikasi kan itu nanti hasil evaluasinya, simpulannya, maka butuh spesifikasi yang bagaimana untuk menjawab kebutuhan ini, masalahnya. Dasarnya kan dari analisis ini. Jadi sebenarnya apa yang mau dijelaskan di bagian ini? Ya kalau diceritakan cuma tadi harus memilih filtering satu-satu pakai spreadsheet kan nggak jelas. Filteringnya terhadap apa? Mungkin filteringnya cuma satu kolom, banyak kriteria kan biasa aja. Nah kalau kayak gini analisisnya gimana speknya ditentukan? Bagaimana proses filteringnya yang dilakukan etis pasaran? Kalau yang hasil dari wawancara yang kan ada layanan penyebaran, ada layanan penyebaran di sebenarnya, terus ada layanan itu kita mengerti ingin menggunakan jasa layanan penyebarannya, nah itu si peneliti itu menggunakan kriteria yang dibuat isi pilihannya itu, karena dari itu karyawan di sini melakukan Nah, gimana yang kamu jelaskan tadi itu tertuang di sini secara prosesnya, step by step-nya. Coba ini juga ada gambar nggak bisa dibaca. Gambarnya bukan untuk dibaca ya. Di bagian sistem berjalan. Proses penyebaran kuesioner. Nanti menentukan apakah terdapat segmentasi penyebaran. Nah, apa yang dimaksud di sini? Peneliti menentukan apakah terdapat segmentasi penyebaran kuesioner atau tidak. Apa dasarnya? Kalau yang menurut apakah dari sisi kuesionernya itu punya segmentasi pendidikan, itu dari segi penelitiannya kan ingin targetnya itu sudah kita
ada kriteria yang salah orang untuk 500 orang sedang masih kadang-kadang kalau masih berkaitan dengan ada tentang siaganya gitu segi kriterianya. Kalau saya sebagai kaminya gitu, jangan status tentang kriteria yang sudah disebutkan. Salah satunya itu adalah usia dan profesi serta pengalaman. Nah, karena nanti di sini kalau saya sebagai konsumen didetailkan lebih. Oke, berarti bisnis prosesnya masih salah ya? Iya kan? Di sini di proses bisnisnya, ini yang saya lihat yang di tabelnya ya, kadang gambarnya nggak kelihatan ya. Nah, peneliti membuat kuesioner penelitian di dalam aplikasi web. Kedua, peneliti menentukan apakah terdapat segmentasi penyebaran kuesioner atau tidak. Berarti kan kalau di sini dibaca hanya menentukan yes or no kan, padahal tadi ada berapa hal kan yang dilakukan untuk menentukan segmentasi. Berarti salah ya proses bisnisnya ya yang sedang berjalan ya. Mungkin itu maksud maksud menentukan segmentasi itu kan karena ini dalam sistem berjalan itu belum ada itu penentuan kriteria yang pasti itu apa saja yang diperbolehkan itu. Jadi terkadang peneliti itu minta kriteria kuesioner yang profilnya itu tidak ada di spreadsheet tadi itu. Jadi ketika memang permintaannya itu kriteria permintaannya itu tidak memenuhi itu karena profil responden tidak cocok, maka permintaan jasanya itu ditolak sama pihak yang dimaksud. Iya, tapi untuk menyatakan ya atau tidak kan ada proses kan, ada yang dilakukan kan. Nah itu nggak ada di sini prosesnya, di sini nggak ada. Nah terlepas nanti dari pertanyaan apakah itu mau ditangani di dalam aplikasi nanti untuk yang tubinya kan gitu kan, ini kan SIS-nya kan. Apakah itu termasuk yang ditangani? Nah belum kelihatan. Ini yang SIS-nya aja sini belum kelihatan kalau secara dokumennya ya. Makanya tadi kalau membaca dokumennya semua sebenarnya ini agak sedikit masih sangat membingungkan ya. Yang sedang berjalan bagaimana kan tadi ini banyak yang tidak rumit secara prosesnya. Nah dan pertanyaan tubinya makin lebih abstrak ya. Jadi kalau ditanya tubinya, kalau aplikasi ini sudah selesai, sudah ada, sejauh mana proses otomatisasi yang dilakukan oleh si aplikasi dan bagian mana yang masih harus dilakukan expert judgment oleh si penelitinya. Nah gimana? Karena tadi pengolahan datanya nggak disebut, ya kan? Ya kan? Ya susah kan, nanti belum tahu mereka mau buat apa. Nah ini belum nanya reliabilitasnya ya. Kebetulan Pak ini lagi musim meneliti di Indonesia, ternyata BIN lagi BRIN lagi masif banget nih hibah-hibahnya, pakai ini terus kolaps nanti jangan-jangan. Gimana tuh? Secara reliabilitas juga bagaimana? Paham analisis harus apa yang dikaji seluas mana? Ingat ya, bukan hanya sebatas sampai menghitung ini aja ya metodenya, tapi karena kalian mengembangkan aplikasi, berarti yang dianalisis adalah bagaimana si aplikasi ini dapat berfungsi, ya kan, sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, kemudian secara kualitasnya bagaimana, kan itu yang harus dianalisis. Kalau pakai bahasa saya nanti, identifikasi dibantu apa? Gitu kan? Ya, jadi di sini masih belum menunjukkan sekeren apa aplikasi yang kalian kembangkan, belum ya, belum. Kalau misal ditanya nilai nih sama saya, kira-kira berapa saya bisa menilai produk TA kalian? Nah, saya masih belum bisa ngasih karena belum ada gambaran. Sebenarnya kalian ingin ngembangin produk yang bagaimana, ya.
yang dapat berfungsi apa saja, kemudian segi kualitasnya bagaimana, kan itu harusnya sudah terlihat di analisis, kan gitu. Sampai sejauh apa skenario yang bisa kalian tangani, kan gitu. Nah, gimana ceritanya? Misalnya, ya, tadi katakanlah saya sebagai researcher, saya butuh 15 responden dengan kriteria yang sudah saya tetapkan. Ternyata dari semua yang daftar nggak masuk kriterianya, terus gimana? Kalau dari segi sistem akan ada warningnya. Akan ada warning, tidak ada responden yang cocok gitu. Silahkan cari platform baru. Silahkan. Awalnya yang menjadi perdebatan itu apakah responden disuruh mengganti kriterianya atau boleh tetap lanjut itu, tapi dengan responden yang random. Random atau normalisasi? Gimana tadi perdebatan bahasanya? Sesama mereka. Mungkin lebih disuruh dikembali lagi ke penelitinya buat milih kriteria baru. Milih kriteria baru. Kriteria yang Tidak ada yang apa? kriteria yang Bukan, ada cara berpikir yang sesat itu mah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kembali ke pertanyaan kalian itu sebenarnya masih kurang elaborasi sejauh mana yang disebut dengan demografi. Jadi kalian kasih contoh kasus tapi tidak pernah membahas demografi itu statik atau dinamik. Enggak, pasti dinamikanya yang diperhatikan. Betul, parameternya seperti yang kalian sebutkan, tapi justru diperhatikan di grup-grup misalkan berapa banyak yang usia sekian. Jadi bukannya dibuat jadi apa? Dia berumur sekian atau enggak. Tapi si masyarakat itu di klaster-klaster, dipilter-filter dan sebagainya. Itulah demografi. Lalu dibuat prediksi misalkan kalau sekarang kebanyakan berusia di bawah 17, ya, kok 5 tahun lagi pemilih saya bakalan anak muda semua, gitu kan? Jadi 5 tahun depan saya bakal bisa menang kalau ya sekarang saya dekat-dekatin aja, kan gitu udah terbukti, ya. Jadi demografi itu bisa mengelompokkan populasi yang sama ini dari berbagai dimensi. Itulah dimensi dinamikanya, itulah demografiknya. Ya, jadi tukang survei itu dugaan saya tidak akan membuat pertanyaan yang statik, satu kriteria fix. Ya, jadi bisa jadi mereka akan mengumpulkan justru usianya, bukan di range sama seperti yang kalian. Ketika menolak mungkin iya, tapi ketika menentukan dia bakal disebut atau enggak, yang ditanya adalah Anda lahir tahun berapa, ada pendidikannya apa, gitu loh. Jadi di sini itu yang kalian itu sudah menyatukan beberapa sudut pandang pengolahan data dengan sudut pandang mengumpulkan data, ya kan? Dan itu kalian nggak punya pemahaman yang memadai, saya kira tadi. Apalagi tadi Pak saya baca di bab 1-nya ini itu penelitian sosial. Kalau saya itu udah dari awal, jadi beberapa sebenarnya udah saya beri masukan. Dan lebih mengerikan tadi kalau misalnya yang masalah demografi itu tidak jadi pertimbangan. Ya mereka sebatas membuat jadi contoh dan kriteria, tapi tidak lengkap dari tadi ketika digunakan di mana, ketika dikumpulkan di mana, ketika sebenarnya itu ya, ketika survei di mana, beda kan? Mengumpulkan data
Jadi kalau yang pertama tadi itu kalian baru bisa untuk kriteria ini. Siapa kira-kira yang bakal disurvei? Ketemu yang 5 ya. Nah besok bisa ganti itu. Saya pernah bilang waktu itu, saya bilang apa? Kamu coba cari referensi yang baik itu atau jurnal yang apa? Menerapkan apa? Sistem kamu ini. Protokol matching yang kamu suka kalau itu dari sama tapi apa ya lebih banyak sama. Pernah lihat ada aplikasi jenis kalau aplikasi jenis nggak ada referensi utama dari saya bilang tadi enggak ya, berarti ada aplikasi jenis sejenis. Dari aplikasi sejenisnya bisa dapat Iya, apa? aplikasi jenis dia referensi mana kita nggak tahu kadang-kadang gitu ya. Betul dia betul kan kadang-kadang gitu ya. Ada apa ini saya hanya apa masukan nanti menurut saya akan lebih baik kalau ada referensi ya jurnal itu baru biasanya buku. Jadi lebih apa lebih bisa dasar lebih kuat gitu. Kalau aplikasi jenis dia pakai kriteria ini ya kan belum tentu dia benar, mungkin dia juga ngacor. Iya kan bisa aja kan? Iya. Jadi itu. Dia kan belum terbukti loh ya. Benar. Ya jadi rasanya seperti itu. Coba saya katakan siang. Ini Saran saya nanti di bagian analisa tolong ya dijelaskan satu case khusus, satu penelitian ya, jelas bidangnya apa, dia butuh kriteria apa saja kan gitu ya. Kemudian instrumen pertanyaannya bagaimana, terus dari itu dihitung sampai nanti hasilnya bagaimana. Yang ditampilkan hasil dari survei dari tadi keluar dulu siapa responden yang cocok kriterianya, kemudian sampai nanti dia responden yang sudah terpilih ya, responden yang terpilih nanti dia pakai aplikasinya, terus datanya diolah bagaimana ya, belum kelihatan Pak. Biasanya kalau gini Pak Jumlah untuk kalau misalnya untuk ini kan skenario idealnya yang mereka berikan ya, misal tadi yang 5 orang itu nilainya pas jadi semua, tapi kan ada kemungkinan kan nilainya kan enggak segitu kan, terkadang ada range nilainya. Iya. Dan tapi yang barusan itu sebenarnya dia sudut pandang orang. Ya, jadi ada satu hal yang juga perlu ditanyakan ke ketika survei kan pernah dengar multi stage. Nah, jadi cara menyebarkan itu pertama diambil dulu berapa, habis itu diolah sebagian, baru kemudian difokus. Itu yang disebut. Jadi Jawa Barat misalkan di sampling 1000, tapi bukan 1000-1000-nya nanti yang dipakai. Jadi ya hal seperti itu juga harus diperhatikan. Terus yang masalah skala tadi tidak sesederhana itu. Yang range itu bagaimana? Yang apa tadi? Kardinal, ordinal dan sebagainya diperhatikan. Kompleks loh malah data statistik kayak gitu. Ini mau nggak mau mainnya statistik ya Pak ya. Nah itu belum kelihatan tadi, cuma jakatnya saja. Hasil perhitungan jakatnya kalau banyak itu berapa responden sampai menyimpulkan kesimpulan, nah itu kan statistik di situ. Belum ada. Nah ini sebelum saya lupa, karena saya sebenarnya ingin baca apa yang ditulis ini, saya ambil elektroniknya, lalu saya zoom gitu ya. Kalian caranya nggak memungkinkan untuk di zoom, langsung pecah, jadi nggak kelihatan juga. Bukan untuk Jadi dibaca. membantu. Jadi cara kalian memanfaatkan teknologi dokumen elektronik tidak ada bedanya dengan teknologi manual. Itu sengaja kayak gitu.
Biar nggak bisa dibaca. Gitu ya. Untuk ada aja, bukan untuk dibaca. Ya, jadi memang belum jelas ya di sini dari analisisnya, belum jelas sekompleks apa aplikasi yang akan kalian kembangkan ya dari tadi. Kompleksitas dalam penentuan responden itu belum kelihatan, kemudian pengolahan data sampai keluar hasil kan gitu ya, itu belum kelihatan ya. Nah, profilnya sebenarnya nggak Keluar juga ya, benar Yang cuma mana jangan profil? profile matching. Ya, yang disebut profil yang mana? Jadi si Ari tadi profil itu. Iya. Nggak menghambat, itu tetap aja ya. Jadi profilnya si siapa tadi yang jadi dengan ada data itu kalian udah tahu profilnya si Asep seperti apa, masih ada hidup. Ya. Belum ada Pak, informasi di Ya, jadi pertama misalkan oke, profil dari calon yang survei ini gitu ya. Nah, tapi harus ada juga profil dari peneliti. Saya ingin profil seperti ini. Itu mana? Sehingga nanti kelihatan Pak ya profil terjaringnya ya sesuai ekspektasi atau tidak. Gitu kan? Nggak ada. Jadi kalian cuma angka-angka saja, tidak dimaknai sampai ke profilnya. Coba. Itu belum ada. Ini yang diinginkan peneliti. Lalu untuk profil yang hari 14 itu belum kata mereka di tempat yang mungkin kayak gini. ya kalau mau contoh harusnya ya gitu. Nah, itu dari hasil hitung-hitungannya belum tentu profilnya cocok nanti yang kerjaan. Ya, jadi minimal nanti kalau dalam program ini ada elaborasi bagaimana tools kalian bisa memanfaatkan data ini yang tadi profil kriteria sebagai kriteria dengan profil dari masing-masing individu. Dan lalu itu kalian sebut dengan profile matching. Dan itu yang saya tanya tadi, ini dihitung satu-satu atau dihitung berkelompok itu kan tadi ya. Nah, jadi itu harus ada minimal mendemonstrasikan satu kasus, dan kasus itu representatif menyatakan ini yang 100% cocok, ini yang sekian persen dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Mungkin nanti tambahannya lagi ya, silakan dikaji ya. Kalian sanggupnya aplikasi ini nanti jadi dengan tingkat reliabilitasnya sejauh mana? Kan nggak mesti harus sempurna ya, tapi setidaknya tahu bahwa pemakaian aplikasi ini bisa digunakan sampai concurrent sejauh mana.
Ini cukup dari saya. Dari pembimbing. Pak Irawan. Dari Pewan dulu nggak? Dari saya mungkin Ini siapa ya? satu ya. Oh. Catatan dari saya memang di buku pembimbingan sebelumnya kita nggak bahas yang sebelumnya sih sebetulnya. Jadi saya baru nggak juga ternyata ada beberapa hal yang miss di bab satunya. Tadi beberapa saya udah kasih catatan juga di dokumen yang PDF ya. Nanti kita coba bahas lagi. Walaupun mungkin nanti sambil berjalan ya, jadi jangan terlalu mundur juga gitu ya. Dan memang untuk yang profile matching ini saya kan membimbing 2 yang di D4 juga sama terkait dengan profile matching. Hal-hal yang tadi ditanyakan juga saya pernah tanyakan ke yang di D4, tapi saya lupa nggak nanya di sini. Saya kira mungkin isunya berbeda, ternyata hampir sama terkait dengan kenapa sih angkanya harus sekian, kayak tadi ya 1/5 gitu ya. Ternyata jawabannya sama juga Pak gitu, karena di referensi yang sebelumnya disebutkan sih, jadi ada nggak patokannya dari referensi yang dipelajari memang kayak gitu. Jadi saya ini metode profile matching ini teh eligible atau enggak gitu untuk dipakai sebagai metode gitu ya, karena angkanya itu jadi bisa ditentukan oleh si penelitinya ya. Tapi oke lah, mungkin selama masih ada yang menggunakan hal itu bisa dilanjutkan. Terutama untuk bisa menemukan angkanya itu kan yang dihitung-hitungannya ya, kemudian muncullah jadi angka dan jadi angka sekian. Nah paling yang nanti harus diperjelas adalah dari sisi karena kemarin kan lebih banyak di desainnya ya, di desain sama di perhitungan yang kayak gininya. Saran nanti diskusinya kita coba dibuat skenario saja gitu, karena baru ketemu gitu ya saya juga lingkup dari sisi kompleksitas alur atau si kebutuhan dari si research-nya kayak gimana, si responnya seperti apa, perlu dikaji ulang sih di bagian itunya. Itu sih kalau dari saya mungkin ya, nanti kita coba simulasikan kayak gimana baik secara alur maupun secara di programnya kayak gimana. Kalau dari sisi teknikal mungkin kayaknya lebih banyak ya, kemarin kita bahas dari sisi teknikalnya nggak ada isu ya, tapi mungkin hal-hal yang kayak gininya yang nanti justru akan, kalau misalnya ternyata nggak sesuai, ngeromboknya lumayan gitu. Ngeromboknya lumayan karena kuncinya ada di sini gitu. Itu sih. Jadi isu profile matchingnya itu di mana? Nah ini yang kita nanti harus dicari nih. Kita kan nyari orang, walaupun kita nggak tahu si orangnya itu spesifiknya seperti apa kan, karena kita hanya tahu dari kriteria yang ada gitu. Nah tadi kemungkinannya bisa aja tadi hari ini kita dapat ini, besoknya kalau digulirkan ya mungkin jadi orangnya berbeda gitu. Nah hal kayak gitu kan perlu diantisipasi juga, apakah memang boleh seperti itu atau ya bisa lah gitu dengan modal yang sama, harusnya hasilnya juga sama. Itu sih kalau dari saya. Ya, dari saya tadi ya terus masukan dari penguji partner dan tapi intinya ya ingin bahwa benar dari kata mereka bahwa orang melakukan nanti itu mulai dari berapa orang, 10 orang berapa di simulasi, terus terproses kan, ternyata yang terpilih itu atau tapi nanti kan benar nggak itu jika kamu kalau ya itu lihat seperti itu kan. Nah akan lebih bagus kalau ada referensi dari sebelah buku udah dapat jurnal ya lebih bagus. Tapi kalau kamu nggak dapat juga dan kamu hanya mengacu kepada aplikasi itu ya menurut saya boleh-boleh saja kalau tidak ada referensi ya menjelaskan ke uji nanti itu ya. Kalau memang tidak dapat sama sekali, tapi kalau ada saya akan mencari itu ya. Tapi kalau nggak ada ya benar ya, tapi dia jelas ada nih, kamu nggak dapat mungkin begitu kan. Iya itu. Jadi menurut saya juga dalam saya bilang juga dalam bimbingan dalam kita mengerjakan sesuatu selalu menggunakan logical thinking dari apa? Kamu kan ya, saya berkali-kali bilang itu kan aja lihat ini analisa logisnya dan seperti itu kan dengan referensi tentu saja juga tidak pernah bikin kita sendiri gitu ya. Sudah? Coba ada lagi Pak? Saya mau baca quote. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it, by Albert Einstein. Ya, jadi kita bukan mengada-ada gitu.
Dia orang pintar pun ngomong begitu, kan kita orang pintar. Jadi kita harus berani naik level melihat satu masalah. Jangan ngikutin. Ya. Ya kita akan pusing sendiri gitu. Kita harus punya Kata praktisnya ya seperti kata kawan ya. Ini logis enggak gitu loh. Oke, ya. Ya, saya tambahkan sedikit, sebenarnya saya akan bilang itu kita sangat mendebat dalam diagram kan ya. Nanti dia nggak pakai UML, tapi kalau kamu yakin ya itu bagus juga belum tentu kan. Nanti itu sekian lagi kekurangan berkurang kan. Ya kecuali sebenarnya belum pasti ya, ton, menutup segala macam begitu kan sudah hampir susah sekali ya. Ya. Dah. Enggak. Kira terima kasih banyak atas masukannya dari kemudian juga pembimbing yang ini. Ya, dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah saya tulis ya beberapa kali. Hati ya dalam isyarat. Poin yang saya dulu aja. Yuk,